Minum kopi dulu Pak ya. Minum kopi. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua setelah dari polusi udaranya, sekarang yang kedua mengatasi limbah kotoran ininya, limbah kotoran kambing. Ya. Itu Bapak punya strategi kayak gimana? Jadi gini, untuk limbah kotoran kambing ini kita olah karena memang kambing ini sebetulnya nggak ada yang nyisa dari mulai ujung kepala sampai kotorannya. Nah ini kita olah menjadi satu pupuk organik kotoran hewan dari kandang kambing. Nah ini prosesnya adalah pertama kita kotoran yang bertampung atau jatuh di bawah kandang itu kita memang kandang konstruksi kandang memang kita buat slope di dasarnya sekitar 30 derajat agar kotorannya itu nanti bisa turun ke bawah, artinya kita ngumpul sendiri dan itu akan kita ambil dari gotnya itu, dari salurannya itu kita ambil, kemudian kita tampung di semacam tempat penampungan yang terbuat dari plastik supaya mudah. Memang kita belum punya sarana untuk yang lebih memudahkan kita menggeser atau mentransport dari kandang ke tempat yang untuk mempunyai sinar terik matahari ya, yang dapat diakses oleh terik sinar matahari. Nah jadi kita masih ditaruh atau ditempatkan di tempat yang sarananya masih sangat sederhana. Nah ini kita untuk menjemurnya kita harus menarik dari dalam kandang ke luar kandang. Jadi dengan manual ya, dengan secara manual orang kita tarik situ. Nah ini prosesnya adalah setelah kita tumpuk di tempat tadi, kemudian kita jemur. Nah, ini biasanya memakan waktu untuk supaya kohe yang masih granular tadi kering itu memakan waktu kurang lebih 3-4 hari. Tergantung terik matahari. Kalau terik matahari satu hari kayak sekarang musim hujan, saya hanya dapat matahari itu di pagi hari. Sekitar jam 10 pagi, paling banyak jam 1 sudah mendung. Jadi kita hanya beberapa jam aja untuk itu bisa memakan waktu 3-4 hari kalau kita full kita jemur ya. Nah, permasalahannya adalah begitu dia ini kita harus kembalikan lagi ke kandang karena ada hujan nanti kan sore hari. Nah ini. Tapi kalau di musim panas itu 2 hari kohe bisa kering. Kalau di musim panas. Jadi kita full 1 hari kita jemur, mulai pagi jam 8 itu kita jemur. Nanti sekitar jam 5 kita masukkan ke kandang. Besok pagi begitu juga, itu 2 hari sudah kering dan kita sudah siap untuk bisa kita giling. Digiling prosesnya. Kita giling, kita seleb. Nah setelah kita jemur, kemudian kita kering, kita angkut ke atas. Kita giling. Kita giling dengan mesin slabnya. Mesin slab. Ya, karena kapasitas mesin slab kita memang belum memadai, artinya kita masih pakai 6,5 horsepower ya, artinya nggak terlalu besar. Kemudian juga kapasitas masih mengatasi memadai. Satu hari kalau kita slab dengan kondisi kohe misalnya, kita kan pembersihan kandang itu seminggu 2 kali. Berarti fase pembersihan tuh ada hari Rabu sama hari Minggu. Nah itu hari Rabu itu kita dari Senin sampai Rabu kita kumpulkan, kemudian kita slab, itu bisa jadi kurang lebih sekitar 25 kantong. 25 kantong ini ya. Beratnya kurang lebih 2 kiloan. Berarti untuk 1 minggu 50 kilo.
untuk 3 hari. Untuk 3 hari. Iya. Jadi kurang lebih segitu. Kalau kita kumpulkan ya, 3 Iya. hari segitu. Jadi ya rata-rata berkisar antara 20 kantong lah rata-rata untuk 3 hari. Untuk 3 hari. Ya, jadi kalau untuk 1 minggu ya kurang lebih 40 kantong. 40 kantong ya. Jadi itu perkiraan dari apa yang kita hasilkan dari limbah kambing ya. Limbah kambing. Iya. Dan itu juga tergantung sebetulnya dari berapa banyak pakan yang kita bisa konsumsikan untuk mereka makan. Jadi sama aja ya. Semakin banyak dia makan, semakin Banyak kotoran yang dia keluar. produksi Iya. ya gitu. Jadi karena metabolisme kan juga semakin sering. Nah, oleh karenanya dengan perhitungan seperti itu produksi kita untuk produksi kotoran hewan pupuk kandang organik ini 1 minggu kita bisa hasilkan sekitar 40 kantong 40 kantong. Oke. 1 minggu. Ini kan 1 minggu 40 kantong berarti kurang lebihnya 80 kilo. 80 kilo. 80 Kalau kilo. kita kali 2 kilo ya. Dari kurang lebih itu 10 kambing. 10 kambing. 10 ekor. 10 ekor kambing. Jadi tergantung juga dengan kondisi ini ya, dengan kondisi cuaca. Kalau cuaca terang terus nanti musim panas nanti itu hitungan normalnya. Nah, jadi kadang-kala kita terbentur dengan kondisi untuk proses pengeringan yang memakan waktu mungkin sampai 4 hari. Mungkin di 4 hari juga belum cukup, sehingga mungkin 1 minggu kita hanya produksi segitu. Jadi ini murni dari tanpa campuran Pak ya? Tanpa campuran. Jadi mulai dari dikumpulkan di slab ya, Slab. digiling. Habis digiling langsung di packing aja lah. Langsung di packing. Langsung di packing kayak gini ya. Jadi murni dari kotorannya, nggak pakai campuran tanah. Nggak pakai campuran. Ya, ada juga yang memang dicampur tanah karena kondisinya mungkin konstruksi kandang di bawah kandang dia langsung tanah. Oh iya, Jadi waktu kita pembersihannya jadi langsung tanah ada itu. masuk ke sana. Sehingga karena kondisi konstruksi seperti yang kita lihat di kandang tadi, konstruksi kita adalah semen. Di bawahnya kita slope 35 derajat dan itu semen sehingga nggak ada masuk tanah di sana. Sehingga waktu kita ngambil kotoran ya murni kotoran kambingnya gitu. Terus gini Pak, untuk ini kan 1 minggu, apabila kita rata-rata 80 kilo, Pak. Itu untuk dari 80 kilo itu Bapak manfaatkan sendiri atau sudah ada distribusi keluar? Rata-rata yang kita produksi sekarang ini adalah kita jual ke konsumen. Ke konsumen? Ya, kita ke petani atau rumah tangga ya? Macam-macam karena kebanyakan sih karena sekarang kan banyak ibu-ibu ini yang Tadi untuk bunga. Iya, bunga. Booming bunga yang apa itu namanya? Nah, janda bola. nah itu. Jadi ada yang setiap minggu rata-rata ngambil rutin 5 kantong itu 1 orang. Jadi kadang-kadang kayak kemarin juga ada sampai kehabisan gitu. Sampai kehabisan karena bukan nunggu dia berproses limbah, tapi nunggu karena cuaca proses pengeringan itu. Jadi yang itu kendalanya di situ lah ya kering. Jadi nggak bisa Pak ya, dari basah yang baru keluar masih fresh itu langsung di ini? Bisa, tapi ini lengket ya. Lengket mungkin akan mempengaruhi di berjamur di situ nanti. Berjamur. Jamur. Sebetulnya kalau jamur sih nggak masalah. Nggak masalah. Artinya hanya saja pada saat kita mau packing itu lengket gumpal-gumpal itu. Jadi nggak. Kalau ini kan kayak apa? Iya, kayak kopi, iya. kayak bubuk gitu. Jadi istilahnya betul-betul kering gitu. Jadi pada saat diaplikasikan di tanah juga nggak compact, nggak gumpal-gumpal. Nah, gumpal-gumpal kan masih kadang-kadang ibu-ibu itu juga jijik ya, megang-megang yang masih basah-basah gitu. Nah, kalau sudah kering-kering gini dan apalagi tidak berbau, mereka senang gitu. Tinggal dicurah gitu terus sudah. Jadi nanti kalau udah kayak gini, ini jadi kita ngomongnya ke masalah tanamnya pasca ininya Pak. Iya. Dicampur dengan tanah atau memang langsung kayak gini biasanya? Kalau di pot itu langsung kayak gini atau masih dicampur? Campur tanah. Campur tanah. Artinya lagi. kalau nanti masuk ke pot ini hanya untuk sebagai ya, itu ya. sebagai nutrisi aja dari
tanaman, dia pasti akan dicampur dengan medianya. Jadi kalau dia media tanah, ya dia akan tercampur dengan media tanah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini kita konsumsi juga? Enggak. Karena apa? Yang kita sudah aplikasikan adalah urinnya. Tadi yang urinnya kita ambil, kita aplikasikan untuk tanaman kita. Nah, ini khusus memang untuk konsumen. Itu ada memang dari sisa-sisa yang kita produksi, misalnya bukan buangan ya sisa-sisa yang memang kelebihan dari ini, ya misalnya udah jadi 40 packing, ternyata lebih berapa, nah itu nanti yang akan kita pakai ya, untuk skala kecil lah. Oke, sekarang gini Mbak, kalau udah kita ngomongin distribusi keluar, sekarang saya mau tanya, untuk harga jual Bapak, ini per packingnya ini berarti beratnya 2 kilo? 2 kilo. Nah, untuk harganya berapa Pak? Jadi gini, kalau kita konsumen langsung, kita ada dua. Satu yang memang kita titipkan di di penjual tanaman, pupuk dan sebagainya, itu bibit-bibit. Nah, itu kita biasanya mereka juga minta untung di sana. Iya. Jadi kita jual memang rata-rata 7.000 satu kantong. Itu untuk end user atau End user. Karena kalau untuk mereka penjual, kita kasih mereka keuntungan 2.000 satu kantong. Jadi kita supply ke mereka jual, kita kasih keuntungan kerjasama lah sifatnya, karena kita juga istilahnya memanfaatkan mereka punya toko segala macam, ya kita kasih mereka profit share lah gitu ya, 2.000 rupiah per kantong. Tapi kalau untuk end user memang dia jual ke end user, baik kami sebagai produsen maupun mereka sebagai pedagang, itu tetap harganya 7.000 per kantong. Jadi, untuk 2 kilo. Jadi ya gini teman-teman, Tuhan itu menciptakan sesuatu nggak ada yang sia-sia, ya kan? Kotoran kambing yang keluar udah terbuang, tapi masih ada nilai ekonomisnya, gitu loh. Jadi ya segala sesuatu itu kalau memang kita pikirkan, kita bisa manfaatkan ya akan ada hasilnya. Jadi dari kotoran dari limbah yang terbuang pun masih ada nilai ekonomisnya, masih nilai ekonomis. Belum lagi dari daging kambingnya. Cuman dari kambing nggak ada yang terbuang sih kalau saya ngobrol tadi sama Pak Agung. Jadi kayak gitu. Berarti satu ini 7.000 bisa Pak. Ini 7.000. Ini brandnya Orchid Farm Factory ya kan, Future Eco Farming. Nah nanti teman-teman bisa langsung follow Instagramnya di sini ya nanti ya. Follow aja untuk tahu letak kandangnya di mana, terus prosesnya ada proses peternakan dan produksinya ada semua di situ, follow aja. Dan juga lokasinya ini ada di Desa Pulungdowo di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tuh, kalau teman-teman mau main di sini nggak apa, Pak Agungnya welcome banget sama silakan teman-teman yang ya kita belajar bareng lah. Oke Pak Agung, saya rasa kayak gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya boleh berkunjung ke sini. Monggo, terima kasih atas kunjungannya. Boleh lihat ke kandangnya, sharing ilmunya juga. Iya. Dan juga mungkin ini juga bisa jadi inspirasi. Jadi teman-teman kalau memang punya lahan yang sempit, lahan sempit itu bukan halangan untuk kalian beternak. Ya, contohnya kayak di belakang tadi, kita ada di tengah lingkungan perkampungan. Tinggal gimana kita mengatasi polusi, yang pertama polusi baunya dan juga limbah kotoran kambingnya. Jadi kayak gitu. Oke, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.